Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas fotosintesis C4, CAM, dan juga transfer hasil fotosintesis. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang lain. Kami dari kelompok 3 terdiri atas Siti Nur Aziza Akis, saya sendiri Puput Yalasari, dan juga Wildani. Adanya kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Dr. Ismail MS. Berikut adalah tujuan pembelajaran dari materi kali ini, diantaranya adalah memahami mekanisme fotosintesis C4 sebagai adaptasi tumbuhan di lingkungan panas dan lembab untuk meningkatkan efisiensi fiksasi karbon. Lalu menjelaskan proses fotosintesis CAM sebagai strategi tumbuhan untuk menghemat air di lingkungan kering dengan pemisahan waktu reaksi. Selanjutnya mempelajari transportasi hasil fotosintesis seperti glukosa ke seluruh tubuh tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan dan penyimpanan. Lalu mengidentifikasi perbedaan jalur fotosintesis C4 dan CAM serta bagaimana masing-masing jalur beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dan yang terakhir adalah mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan dan pengelolaan ekosistem dengan menerapkan konsep adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan ekstrim. Fotosintesis adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan akan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Nah, proses ini tidak hanya menyediakan makanan bagi tumbuhan itu sendiri loh, tetapi juga menjadi sumber utama oksigen yang kita hirup sekarang ini. Selain itu, fotosintesis ini membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga berkontribusi dalam mengurangi efek rumah kaca. Nah, seperti yang kita tahu bahwa daun itu merupakan struktur utama yang mendukung proses fotosintesis. Yang mana daun tersusun atas epidermis yang melindungi jaringan internal, mesofil sebagai tempat kloroplas berada, kemudian stomata yakni pori-pori kecil yang mengatur proses pertukaran gas yang memungkinkan karbon dioksida untuk masuk dan oksigen keluar. Nah, tapi apakah teman-teman sekalian sudah tahu bahwa tanaman itu memiliki beberapa variasi tipe fotosintesis sehingga kita mengenal istilah adanya tumbuhan C3, C4, dan CAM. Dan pada awal video ini kita akan membahas tentang fotosintesis pada tumbuhan C4. Fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, fotosintesis C3, C4, dan CAM ini memiliki bahan yang sama, namun perbedaannya hanya terdapat di reaksi gelap saja. Alasan mengapa dinamakan sebagai reaksi gelap, ya karena tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap atau siklus Kelvin ini terjadi di stroma dan menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Tanaman yang tergolong tumbuhan C4 contohnya adalah jagung, tebu, dan sorghum. Tanaman C4 sendiri adalah beberapa tumbuhan yang memiliki adaptasi khusus untuk fotosintesis, yakni jalur C4. Nah, tumbuhan ini ditemukan di daerah panas dan kering. Mereka memiliki mekanisme tambahan untuk mengatasi masalah fotorespirasi, yakni dengan mengurangi efisiensi fotosintesis. Mengapa disebut sebagai C4? Karena mesofil karboksilase akan menangkap CO2 dan menggebukannya dengan PEP dan memiliki senyawa berkarbon 4 yang disebut sebagai oksaloasetat. Penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil, lalu oksaloasetat akan dikonversi menjadi malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk menjadi pirufat dan CO2. Lalu pirufat akan kembali ke mesofil dan menjadi PEP kembali, dan sementara CO2 akan berada di seberang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan bagian anatomi daun trans. Anatomi daun trans ini memiliki dua klorofil di tempat yang berbeda, yakni di mesofil dan di seludang pembuluh, sehingga kita sebut dengan dimorfik. Kemudian CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan siklus Kelvin, sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa
C4 itu merupakan ikatan karbon 4. Nah, yang merupakan produk pertama dari proses fiksasi karbon. Lalu yang perlu untuk kita ingat juga adalah bahwa tipe C4 ini terjadi di dua tempat yang berbeda, yakni di mesofil dan juga di seludang pembuluh, yang mana hal ini akan membuat CO2 di seludang pembuluh akan selalu tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Nah, oleh karena itu, tumbuhan C4 ini umumnya ditemukan hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Oke, jadi kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu fotosintesis pada tumbuhan CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Fotosintesis CAM ini atau Crassulacean Acid Metabolism adalah spesialisasi fotosintesis di luar C3 dan C4 yang memungkinkan pembukaan pada bukaan stomata dan penyerapan CO2 di malam hari. Nah, fotosintesis CAM adalah jalur fotosintesis khusus yang ditemukan pada tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan ketersediaan air terbatas. Jalur ini memungkinkan tumbuhan untuk menghemat air dengan menyerap karbon dioksida atau CO2 pada malam hari dan menggunakannya untuk fotosintesis pada siang hari ketika stomata tertutup. Latar belakang fotosintesis CAM atau Crassulacean Acid Metabolism yang terdiri atas dua. Yang pertama, lingkungan kering, yang dimana lingkungan kering ini tumbuhan CAM beradaptasi untuk bertahan di lingkungan kering dan di mana mereka kehilangan air melalui transpirasi yang harus diminimalkan. Yang kedua itu ada efisiensi air, yang dimana proses ini sangat efisien dalam menggunakan air dibandingkan fotosintesis C3 ataupun C4. Selanjutnya ada ciri-ciri dari fotosintesis CAM. Yang pertama itu stomata terbuka pada malam hari, yang dimana ini berguna untuk mengurangi kehilangan air, dan stomata hanya terbuka saat suhu lebih rendah dan kelembapan lebih tinggi. Yang kedua, CO2 diubah menjadi asam organik, di mana CO2 ini diambil pada malam hari dan diubah menjadi asam malat atau asam organik lainnya. Yang ketiga, ada stomata tertutup pada siang hari. Nah, ini menghindari penguapan air. Dan yang terakhir, ada penggunaan asam organik, yang dimana asam malat yang disimpan dipecah untuk menghasilkan CO2 dan digunakan dalam siklus Kelvin untuk membentuk gula. Oke, berikut ada proses fotosintesis Crassulacean Acid Metabolism atau CAN, yang dimana proses ini terdiri atas dua tahap utama berdasarkan waktunya, ada malam hari dan siang hari. Gimana pada malam hari itu stomata terbuka untuk menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan air yang besar karena adanya transpirasi. Dan yang kedua itu fiksasi karbon awal, CO2 yang masuk dari udara diubah menjadi bikarbonat HCO3 dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Bikarbonat bereaksi dengan fosfonilpirufat PP membentuk senyawa antara oksaloasetat atau OAA. Yang selanjutnya itu produksi malat. Oksaloasetat ini direduksi menjadi malat malic acid dengan bantuan enzim malic dehidrogenase dan koenzim NADH. Malat ini disimpan dalam vakuola sebagai cadangan karbon dan penyimpanan yang menyebabkan pH rendah. Selanjutnya pada siang hari itu stomata tertutup untuk menghemat air dan stomata ini tetap tertutup sepanjang siang. Pelepasan CO2, malat yang disimpan dalam vakuola ini dilepaskan kembali ke sitosol dan dipecah oleh enzim malic enzim menghasilkan CO2 dan pirufat. Siklus Kelvin, CO2 ini dilepaskan dari malat dan digunakan dalam siklus Kelvin untuk sintesis glukosa. Produksi pati, sebagian glukosa yang dihasilkan ini disimpan sebagai pati yang nantinya akan digunakan kembali untuk menghasilkan PEP di malam hari, serta kenaikan pH pemecahan malat yang akan mengurangi kadar asam dalam vakuola sehingga pH di siang hari menjadi lebih tinggi. Adapun manfaat dari fotosintesis CAM ini adalah sebagai adaptasi pertanian, yang dimana
Penelitian CAM ini dapat membantu dalam pengembangan tanaman yang efisien dalam penggunaan air dan penting untuk pertanian di daerah kering. Sebagai bioenergi, seperti EGF yang digunakan sebagai sumber bioenergi karena efisiensi fotosintesisnya di lingkungan yang ekstrim, serta sebagai konservasi air yang memahami CAM dan membantu mempromosikan konservasi air dalam praktik agrikultur modern. Adapun kelebihan dan kekurangan dari fotosintesis CAM, yang pertama itu kelebihannya efisiensi air yang tinggi. Nah, rasio penggunaan air terhadap karbon yang diikat lebih efisien dibandingkan jalur C3 ataupun C4. Adaptasi lingkungan ekstrim, tumbuhan CAM ini dapat bertahan di lingkungan dengan tingkat kelembapan rendah atau tanah dengan kandungan garam yang tinggi. Terakhir, kemampuan penyimpanan karbon CO2 dapat disimpan dalam bentuk asam organik untuk digunakan saat siang hari. Adapun kelemahannya yaitu laju pertumbuhan yang lambat karena penyerapan CO2 yang terbatas dan hanya ada pada malam hari, konsumsi energi yang tinggi, dan proses ini sebagai penyimpanan dan pemecahan asam organik yang membutuhkan energi tambahan. Baik, selanjutnya kita masuk pada transportasi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Transportasi hasil fotosintesis pada tumbuhan dilakukan melalui jaringan flum. Setelah fotosintesis di daun, zat makanan seperti gula dan asam amino diangkut ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, flum terdiri dari sel-sel hidup yang membentuk saluran untuk mengalirkan nutrisi. Selain itu, flum juga berfungsi menyimpan zat organik hasil fotosintesis. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi transportasi hasil fotosintesis, yang pertama ada kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Itu dapat mempengaruhi laju fotosintesis, dan akibatnya jumlah gula yang diproduksi. Kemudian, ada kesehatan tumbuhan, di mana penyakit atau kerusakan pada jaringan flum dapat menghambat transportasi. Kemudian, ada ketersediaan udara, di mana ketersediaan udara mempengaruhi tekanan osmosis dan pergerakan zat-zat melalui flum. Ada juga proses translokasi, di mana pengangkutan hasil fotosintesis pada tumbuhan berlangsung melalui jaringan flum. Atau proses ini disebut translokasi, di mana zat makanan terutama sukrosa dipindahkan dari daun ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan. Nah, proses translokasi itu diantaranya ada penyerapan gula, tekanan osmotik, kemudian ada pergerakan nutrisi. Nah, jaringan flum memungkinkan distribusi nutrisi yang efisien untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari mempelajari proses fotosintesis tumbuhan C4, CAM, dan transportasi hasil fotosintesis adalah bahwa tumbuhan itu memiliki mekanisme adaptasi yang sangat luar biasa terhadap berbagai kondisi lingkungan untuk mengoptimalkan efisiensi fotosintesis dan distribusi energi. Nah, fotosintesis C4 memungkinkan tumbuhan di daerah panas dan lembab meningkatkan efisiensi karbon melalui pemisahan spesial reaksi. Sedangkan fotosintesis CAM memungkinkan penghematan air di lingkungan kering dengan pemisahan waktu reaksi. Transportasi hasil fotosintesis memastikan bahwa distribusi energi ke seluruh bagian tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan, metabolisme, dan penyimpanan. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.